kembali bebas setelah gagal menikah, kini Ayu Ting Ting diam-diam kunjungi rumah Ivan Gunawan. Hubungan pertemanan di antara Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang diketahui sangatlah erat. Keduanya juga sempat diisukan dekat bak pasangan kekasih. Memiliki hubungan pertemanan yang sudah sangat dekat seperti itu membuat Ayu Ting Ting diam-diam datang ke rumah desainer kondang tersebut. Ia mendatangi rumah Ivan Gunawan secara diam-diam sampai ia pun mengungkapkan pernyataan yang membuat dirinya sendiri malu. Ayu sengaja mengajak timnya yang juga sarapan di rumah Ivan Gunawan. Hal itu terlihat dari kanal YouTube Kiss You TV. Mumpung orangnya nggak ada, makan aja gak apa-apa asal jangan berantakan, ujar Ayu. Tetapi tiba-tiba saja Ivan Gunawan muncul dari lantai 2. Ia pun melihat Ayu Ting Ting dan timnya yang sedang sarapan. Ia sampai melontarkan sebuah kalimat pada pedangdut ternama itu. Lu selingkuh sama 4 laki yuk. Hah, lu kagak jadi merit laki lu ada 4 ternyata, pungkas Ivan Gunawan. Selain itu diketahui jalan menuju rumah Ivan Gunawan yang sangat sempit membuat Ayu Ting Ting merasa malu karena melewati jalan yang salah. Gue malu tahu jalan kemari sampai gue disuruh mundur. Jalan buntu rumah lu sampai belok-belok gang kecil, kata Ayu Ting Ting. Selain itu ketika sedang membahas terkait rumahnya, Ivan Gunawan lalu menjelaskan alasan tidak memajang banyak foto di ruang tamu. Gue diajarin sama gue di ruang tamu tuh gak boleh ada foto kita. Gak tahu kenapa itu aturannya begitu. Kalau mau di ruang private, jelas Ivan Gunawan. Selain itu, ia juga menjelaskan terkait piring hiasan yang terpampang di dinding rumahnya. Pria yang kerap disapa Igun itu mengatakan jika piring-piring tersebut harganya sampai 8-10 juta rupiah. Ayu Ting Ting yang berlibur ke Amerika selama 2 minggu membuat Ivan Gunawan menanyakan budget yang anak ayah ojek itu habiskan. Lalu ketika sedang bercerita tentang liburan ke luar negeri, Ivan Gunawan mengungkapkan lebih baik dirinya tidur ketika di pesawat. Ayu Ting Ting pun terlihat nyaman dan asik berbincang dengan Ivan Gunawan, tampak hubungan dekat di antara keduanya. Walau keduanya memang dijodohkan netizen, tetapi memiliki hubungan romantis atau tidak baik, Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting terlihat memang saling nyaman satu sama lain. Rachel V-nya mau rubah pandangan janda yang dicap suka menggoda dan jadi pelakor. Rachel V-nya seorang selebgram yang kini berstatus sebagai janda dengan 2 anak setelah bercerai dari Nico Al-Hakim, memahami betul stigma negatif yang sering melekat pada perempuan dengan status serupa. Aku tuh lagi berusaha banget untuk mengubah stigma janda sih. Aku emang jujur ini aku emang lakuin. Ia merasa sering kali perempuan yang berstatus janda dianggap rendah oleh banyak orang hanya karena status tersebut. Menyadari hal ini, Rachel mengungkapkan bahwa dirinya berusaha keras untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap para janda. Pengalaman Rachel sebagai seorang janda setelah perceraian dengan Okin memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kehidupan perempuan yang menyandang status tersebut. Ia melihat bagaimana masyarakat seringkali memandang janda dengan prasangka buruk, menganggap mereka sebagai perempuan yang sering menggoda atau merebut pasangan orang lain. Padahal kehidupan para janda jauh dari mudah dan stigma tersebut tidak adil bagi mereka yang telah melalui berbagai kesulitan dalam hidup. Rachel menekankan bahwa pandangan negatif terhadap janda perlu diubah. Menurutnya, masyarakat seringkali salah paham dengan menganggap janda sebagai sosok yang hanya mencari perhatian pria. Namun melalui pengalamannya mendengar cerita dari banyak janda, Rachel menyadari bahwa mendapatkan status tersebut bukanlah hal yang mudah dan melibatkan perjuangan yang berat. Hal ini semakin memotivasi dirinya untuk membantu mengubah stigma negatif tersebut. Selain itu, Rachel juga menyadari bahwa mempertahankan pernikahan bukanlah hal yang mudah. Setiap orang pasti berharap agar pernikahannya bertahan selamanya, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Rachel menjelaskan bahwa saat seseorang harus melepaskan harapan yang pernah mereka miliki dan memulai kembali, hal itu membutuhkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Ia merasa pengalaman ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang betapa kuatnya para janda. Menurut Rachel, para janda adalah sosok yang kuat dan mandiri, meskipun hal ini tidak berarti mereka tidak membutuhkan kehadiran laki-laki dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka tahu bahwa mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri, terutama setelah mengalami berbagai kekecewaan dalam hidup. Rachel menganggap bahwa kekuatan dan kemandirian ini adalah hal yang membuat para janda sangat hebat dan patut dikagumi. Geram Dr. Richard Lee tempuh jalur hukum karena produknya disebut disita BPOM. Dokter kecantikan Richard Lee baru-baru ini menghadapi tuduhan dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia yang disingkat BPIKPN-PARI yang menyebutkan bahwa produk kecantikan miliknya berbahaya dan pernah disita oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tuduhan tersebut menimbulkan kehebohan, namun Richard Lee segera merespons dengan mempertanyakan keabsahan klaim tersebut. Dia secara tegas menanyakan bukti yang menunjukkan bahwa produknya pernah disita oleh BPOM sambil menggarisbawahi pentingnya pembuktian dalam kasus ini.
Richard Lee menegaskan bahwa jika benar ada surat resmi dari BPOM yang menunjukkan penyitaan produknya, dia akan menghargai tindakan tersebut. Namun, jika tuduhan tersebut tidak terbukti, Richard Lee berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang telah mencemarkan nama baiknya. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan segan untuk memenjarakan pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan palsu tanpa bukti yang jelas. Banjir air mata menjelang umroh, Jennifer Chopin ungkap rasa syukur dari kebaikan Ustadz Dery Sulaiman. Jennifer Chopin, istri dari almarhum Dali Wasing, sebentar lagi akan menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Artis berusia 23 tahun ini akan berangkat bersama Ustadz Dery Sulaiman dan keluarganya. Selain itu, Jennifer pun mengajak beberapa orang terdekatnya. Melalui akun media sosial pribadinya, Jennifer berbagi kisah mengharukan yang dialami menjelang keberangkatan umroh. Pada postingannya pada Senin 2 September 2024, Jennifer menceritakan adanya rezeki tak terduga yang datang kepadanya, sesuatu yang membuatnya tak kuasa menahan air mata. Dibikin nangis lagi, tiba-tiba dapat telepon dari Ustadz Dery yang berangkat umroh. Ada aku, Kamari, keluarga Ustadz Dery, aku juga ajak supir aku, Mbak Kamari, dan satu sahabat aku seharusnya. Kami semua membayar sendiri. Ungkap Jennifer melalui siaran langsung di media sosial. Namun, kabar yang baik datang secara mengejutkan. Jennifer tidak menyangka jika ada orang baik yang membayar seluruh biaya umroh supir dan mbak yang menjaga Kamari. Taunya Ustadz Dery nelpon bilang ada orang baik yang bayarin semuanya. Aku sampai nangis sesegukan, Allah baik banget ya Allah, ungkapnya dengan penuh haru. Rasa syukur dan haru menyelimuti hati Jennifer, terutama karena kebaikan ini mengingatkannya pada sosok almarhum suaminya Dali Wasing. Menurut Jennifer, semua kebaikan yang kini dia terima tak lepas dari amalan baik yang pernah dilakukan Dali semasa hidup. 7 seleb yang buka cadar. Berikut selebriti yang memutuskan membuka cadar. 1. Dian Rosita Ningrum. Penampilan Dian memakai cadar setelah mencuri perhatian pada 2018 saat menggugat cerai Opik. Namun baru disadari Dian sudah membuka cadarnya pada tahun 2023. Belum diketahui pasti alasan Dian membuka cadar yang dipakainya selama 5 tahun terakhir itu. 2. Inara Rusli. Inara pernah belak-belakan membuka cadar karena harus mencari nafkah sebagai single parent untuk 3 anaknya. Proses Inara Rusli membuka cadar pun diperlihatkan kepada publik ketika menggugat cerai Virgon. Kini ex-member Bexa tersebut kembali eksis di dunia hiburan tanah air setelah sempat vakum saat menikah. 3. Sheryl Talib. Sementara itu, Sheryl masih membuka tutup cadar. Sheryl masih berproses hijab dan memantapkan hati dalam berpenampilannya. 4. Larissa Chow. Larissa termasuk seleb yang kerap membuka tutup cadar. Saat menikah dengan Alvin, Larissa mengaku kerap diminta bercadar oleh sang suami. 5. Nazira Safa. Di sisi lain, Nazira Safa alias Zira mengenakan cadar dalam masa idah setelah Amir Azikra sang suami meninggal dunia pada Desember 2021. 6. Shiren Sungkar. Ketika umroh bersama Teguh Wisnu beberapa waktu lalu, Shiren sempat mengenakan cadar. Meski tidak seterusnya bercadar, tapi penampilannya dengan cadar selama umroh tetap mengundang decak kagum dari penggemarnya. 7. Aurel Hermansyah. Ketika umroh, Aurel Hermansyah pernah kedapatan menggunakan cadar. Penampilan Aurel Hermansyah dengan cadar terungkap dalam salah satu vlog bersama Atta Halilintar saat membeli kado untuk Kade di Tanah Suci.